Kematian seorang bayi berusia 18 bulan yang diduga tewas akibat penganiayaan di Panti Asuhan Tunas Bangsa menguak nestapa lain. Panti asuhan yang telah berdiri lebih dari 18 tahun ini kondisinya jauh dari kata manusiawi. Bahkan izin berlaku Yayasan Tunas Karya atau Tunas Bangsa ini diakui Dinas Sosial Pemprov Riau telah habis sejak tahun 2011. Wajah-wajah polos ini menatap sekeliling. Sesekali mereka tersenyum. Ada pula yang mendekap bak merasa takut. Dalam usia sekecil ini seharusnya mereka berada di tangan yang tepat. Mendapat kasih sayang, nutrisi yang sehat bagi perkembangan, atau bahagia dalam keriaan bermain. Namun tidak bagi kelima bayi dan balita ini. Kelima bayi ini harus dievakuasi Dinas Sosial Provinsi Riau lantaran hidup di panti asuhan yang jauh dari kata layak. Rumah yang seharusnya menjadi naungan yang aman dan nyaman justru kotor, lembab, bahkan dipenuhi makanan kadaluarsa. Lingkungannya adalah penuh dengan nuansa kekerasan, penuh nuansa keterlantaran, penuh nuansa pelanggaran hak anak. Maka yang muncul adalah juga demikian. Menjadi tidak percaya diri, mungkin menjadi agresif, mungkin akan menampilkan berbagai perilaku-perilaku primitif. Dan kecerdasan mereka juga akan mengarah kepada hal yang justru berbalik dari potensi yang harus dimiliki setiap anak dan sebagainya. Kelima anak ini kini ditempatkan di rumah aman milik Dinas Sosial Provinsi Riau. Nestapa lain pun terkuak. 33 orang dengan gangguan kejiwaan yang juga ditampung di Panti Fakir Miskin Tunas Bangsa hidup dalam kondisi yang juga menyedihkan. 33 ya, totalnya 33 yang ODG, gangguan jiwa, kemudian ada 3 yang lansia, kemudian ada 5 yang anak-anak, kategori 4 anak 1 bayi. Itulah keseluruhan yang, dan semuanya sudah kita evakuasi di tempat yang layak dan ditentukan. Sosok Lili Nurhayati, sang pendiri yayasan ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Perempuan berusia 50 tahunan ini dikenal warga di sekitar panti sebagai sosok yang tertutup. Tahu kami usia anak yang di sini kami tengok ya kan berkisar 1 sampai 3 tahunan itulah. Kecil-kecil. Tidak pernah kami lihat anaknya sampai usia remaja, ya apalagi dewasa yang membina di sini lagi ya melanjutkan di sini tidak nampak oleh kami. Kemana kami nggak tahu juga ya. Iya tertutup rapat lah gitu. Kami pun kadang-kadang ingin mendengarkan. Ya, tapi enggak. Memang yang aneh-aneh selama ini kami enggak dengar juga sih memang. Dinas Sosial Provinsi Riau pun membeberkan fakta. Izin yayasan milik Lili ini tak lagi diurus sejak tahun 2011. Sebuah ironi, nyawa seorang bayi harus tergadai dalam rumah bernama Panti Asuhan, tempat di mana seharusnya kasih sayang disemai. Miladia Rahma, Pekanbaru Riau. Kasus penelantaran dan penganiayaan penghuni beberapa panti milik Yayasan Tunas Bangsa di Pekanbaru Riau memunculkan sejumlah pertanyaan. Bukan cuma tidak layak huni, tapi izin pengelolaan panti asuhan juga sudah habis sejak tahun 2011. Lalu apa yang luput dari pengawasan yang seharusnya dijalankan? Siapa yang harus bertanggung jawab? Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio CNN Indonesia malam hari ini ada Bang Reza Indragiri, Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPA Indonesia. Terima kasih Bang Reza sudah datang. LPA Indonesia ini kan yang kemudian dari awal sudah mulai, mengadvokasi masalah ini dan membuka ke publik sehingga ini menjadi perhatian publik luas. Anda bisa ungkapkan bagaimana proses investigasinya, kemudian advokasinya dan kondisi realnya di lapangan seperti apa sih Bang Reza? Mungkin bisa dikasih overview untuk kita. Barangkali ini sebuah informasi yang tidak begitu menggembirakan bagi otoritas terkait ya, bahwa sesungguhnya masyarakat sekitar sudah merasa risau dengan keberadaan yang lokasi atau tempat yang disebut sebagai panti tersebut. Mereka sudah melakukan pelaporan ke dinas terkait, ke pejabat setempat, bahkan hingga ke lurah. Tapi dengan segala hormat terjadi pengabaian. Oke. Jadi masyarakat memang sudah ada laporan gitu. Sudah melaporkan itu. Sampai kemudian mereka melaporkan kepada LPA Riau, Lembaga Perlindungan Anak Riau, dan LPA Riau mencoba melaporkan kembali ke otoritas terkait, ke dinas setempat. Tapi lagi-lagi responnya tidak terlalu positif. Sejak kapan Mbak kemudian masyarakat memberikan laporan atau mungkin mulai mencurigai dan akhirnya memberikan laporan sampai akhirnya LPA harus turun tangan? Sudah sejak bertahun silam masyarakat setempat itu melihat kok sejumlah selebritas datang ke sana, berbagi-bagi hadiah, berbagi-bagi donasi. Tetapi pada saat yang sama tidak ada pembenahan yang signifikan, pembenahan yang berarti bagi sarana tersebut. Jadi ini sudah cukup lama, sehingga pantas kalau kita katakan dengan segala hormat. Ya. Pihak yang paling bertanggung jawab memang adalah Ibu L.
yang tampaknya sekarang sudah berstatus sebagai tersangka, pihak yang disebut sebagai pemilik panti tersebut. Namun apabila benar bahwa ternyata selama ini terjadi pengabaian terhadap laporan masyarakat, terhadap perhatian masyarakat, maka sesungguhnya ini bukan hanya pertanggungjawaban yang harus diemban oleh Ibu L, tapi juga negara. Jangan lupa, kalau kita bicara tentang Undang-Undang Dasar, kita katakan bahwa fakir miskin, anak terlantar, kita paham maknanya, dipelihara oleh negara. Jadi anak-anak di dalam panti ini saya pikir mengalami viktimisasi majemuk. Mereka katakanlah sudah terabaikan, sudah tersisihkan dari keluarga kandung mereka. Mereka terabaikan oleh pihak yang kemudian menjalankan peran sebagai pengasuhan atas nama panti pengasuhan tersebut. Dan boleh jadi mereka juga sudah menjadi korban berikutnya, yaitu korban negara. Saya tidak bermaksud mempolitisasi ya. Tidak ada urusannya bagi kita bermain dengan politik terkait dengan perlindungan anak. Tapi realitasnya kita harus buka diri, tampaknya itulah yang terjadi. Jenis pengabaian dan juga viktimisasi atau penderitaan lah yang mungkin bisa dipahami oleh masyarakat. Seperti apa Bang yang mereka rasakan itu? Multidimensional, sebutlah mulai dari sarana. Mas, kalau kita buka sistem akreditasi panti, sistem akreditasi lembaga kesejahteraan sosial anak, di sana ada sekian banyak kriteria yang harus terpenuhi. Sarana prasarananya, pekerjanya, kemudian makanannya, fasilitas obat-obatannya, dan seterusnya. Sebutlah semua itu, niscaya tidak terpenuhi oleh panti ini. Tidak terpenuhi? Tidak terpenuhi oleh panti ini. Yang paling nyata, yang paling mudah untuk kita nilai kan tak lain tak bukan adalah bangunannya kan. Pekarangannya, ruangannya, dan seterusnya. Tapi sebagaimana terlihat di tayangan CNN Indonesia, dari luar pun kita sudah bisa mengatakan bahwa tempat ini tidak layak huni. Jangankan bagi anak-anak, bagi orang dewasa pun barangkali kita akan berpikir 1000 kali sebelum kita tinggal di sana. Apalagi untuk anak-anak. Bagaimana mungkin di tempat yang sangat-sangat buruk tersebut, kepentingan terbaik anak bisa terpenuhi. Oke, anak-anak dari mana, siapa, dan latar belakang apa yang kemudian masuk dari penelitian LPA sendiri? Siapa saja yang kemudian menghuni panti yang tadi Anda katakan? Berbeda dengan pandangan awam yang mengatakan bahwa niscaya anak-anak yang ada di dalam panti adalah anak sebatang kara. Betul, tidak punya orang tua, yang tidak punya orang tua, tidak punya keluarga. Tapi studi menunjukkan bahwa 90% anak-anak yang berada di dalam panti sesungguhnya masih punya keluarga. Tidak hanya panti di Riau Tidak hanya di Riau. Ini 90% ini adalah hasil penelitian Indonesia. 90% anak-anak yang dalam panti sesungguhnya masih memiliki keluarga. Sehingga sebetulnya apabila kapasitas keluarga terbangun, anak-anak itu tidak harus menghabiskan waktu mereka, tidak harus hidup di dalam panti, tapi bisa hidup bersama keluarga mereka, baik keluarga yang melahirkan dalam pengertian ayah ibu, maupun keluarga pengganti, keluarga besar mereka. Nah, dari mana gerangan anak-anak di panti tunas bangsa ini berasal? Justru pertanyaan itu harus dikembalikan kepada dinas sosial. Kenapa saya katakan demikian? Dinas Sosial setempat mengatakan izin operasional sudah ditutup sejak tahun 2011. Jadi seolah-olah dinas setempat ingin mengatakan kami sudah selesai tugas kami. Tidak bisa. Filosofi panti asuhan, filosofi lembaga kesejahteraan sosial anak adalah mengembalikan anak ke keluarganya. Bagaimana mungkin kemudian filosofi ini bisa terrealisasi kalau sejak awal tidak terdata? Sesungguhnya anak ini orang tuanya di mana? Asalnya dari mana, masih hidupkah, sudah meninggalkah, status pendidikannya kah, tingkat ekonominya kah, dan seterusnya. Dengan kata lain, sungguh-sungguh kami angkat tangan. Dan Anda lihat memang anak-anak yang tinggal di LPA, tinggal di panti asuhan tunas bangsa itu juga orang-orang yang anak-anak yang masih punya keluarga dan orang tua gitu Bang ya. Kami membangun sebuah optimisme bahwa kalau kita telisik lebih jauh, hampir bisa dipastikan anak-anak ini punya keluarga. Tidak mungkin dia sekonyong-konyong lahir di bumi tanpa keluarga. Jadi ini lagi-lagi panti asuhan, kemudian apa sebenarnya motif dari panti asuhan ini memelihara mereka? Apakah memang untuk kepentingan bisnis atau mereka ini betul-betul dirawat atau betul-betul atau mungkin saja mereka dikapitalisasi secara ekonomi gitu. Kita akan tanya perspektif dari pemerintah sendiri. Saat ini telah bergabung bersama kami lewat sambungan Skype ada Bapak Nahar, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selamat malam Pak Nahar yang bergabung dengan kami dari Bandung. Selamat malam. Ya, selamat malam. Pak Nahar, boleh Anda jelaskan Pak bagaimana sikap Kementerian Sosial melihat peristiwa ini? Kalau tadi Bang Reza sudah katakan sebenarnya masyarakat sudah melaporkan sejak bertahun-tahun lamanya bahwa ada tindakan yang memprihatinkan sebenarnya dengan kondisi kemudian perlakuan yang memprihatinkan yang terjadi di panti tunas bangsa, tapi tidak ada tanggapan atau tindakan apa-apa dari otoritas terkait. Komentar pemerintah seperti apa Pak? Ya, yang pertama adalah
kami mengucapkan terima kasih kepada LPAI yang sudah mengawal kasus ini. Bagi kami ini bentuk peran serta masyarakat untuk melaporkan apa yang terjadi di masyarakat. Nah, kalau seandainya kita fokus di persoalan ini, maka kemarin kami sudah ke sana mengecek dan mengumpulkan beberapa hal-hal yang perlu kami kumpulkan terkait dengan misalnya izin operasionalnya ada tidak, lalu kemudian bagaimana situasi sistem pengasuhannya. Tadi sudah disebutkan oleh Kak Reja mengatakan bahwa mendirikan panti itu tidak hanya sekedar mendirikan, lalu kemudian standar layanannya, standar lembaganya, sarana prasarannya tidak dipenuhi. Nah, ini ada beberapa yang belum dipenuhi. Siapa yang harusnya bertanggung jawab Pak Nahar terkait dengan pengawasan, kemudian memberikan izin misalnya panti ini tetap beroperasi, siapa yang harus bertanggung jawab sebenarnya Pak Nahar? Ya, jadi gini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, lalu kemudian Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011. Sebetulnya sudah memberikan amanat bahwa ketika mau mendirikan panti itu harus mendapat izin operasional dari Dinas Sosial Kabupaten Kota. Saya cek ternyata informasi bahwa ini tidak ada izinnya. Ternyata kemarin waktu kami ke sana menemukan ada 2 dokumen. Dokumen pertama adalah bahwa 2008 sampai 2013 ada dari kota, lalu kemudian dari 2014 dan sampai 2016 ada juga izin operasional. Oke. Jadi memang sebenarnya secara prosedur perizinan ini sudah dilalui dan dipenuhi oleh Panti Tunas Bangsa ini ya Pak. Tapi kalau mungkin yang bisa diberikan pengetahuan untuk masyarakat, syarat-syarat apa saja sih Pak yang kemudian dibutuhkan oleh swasta atau pihak masyarakat di luar negara yang ingin membuat atau mendirikan semacam panti asuhan atau panti sosial seperti ini Pak Nahar? Iya, salah satu contoh misalnya begini, ketika mau mendirikan panti maka letak lokasinya tidak jauh dari pemukiman. Jadi terisolir itu harus dihindari gitu. Lalu kemudian yang kedua misalnya dekat dengan sekolah. Lalu kemudian fasilitas di dalamnya itu harus ramah dan memang didesain agar anak-anak itu bisa tumbuh kembang dengan baik. Tadi sudah disebutkan oleh Kak Reza. Jadi beberapa persyaratan itulah yang harus dipenuhi. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Kak Reza dan memang ini harus didampingi untuk menuju panti yang sesuai dengan standar nasional pengasuhan anak. Apakah sertifikasi atau standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial ini ada pengawasannya di lapangan Pak Nahar? Dan bagaimana pola pengawasannya atau mungkin enforcement atau penegakan hukum atau peraturannya jika memang panti asuhan atau panti-panti sosial ini di lapangan tidak memenuhi standar-standar atau kaidah yang telah ditetapkan oleh kementerian? Ya, sebetulnya gini, ketika izin operasional ini diberikan kepada level tertentu, gitu, karena begini, menurut peraturan pemerintah nomor 39 itu ada 3 level. Level untuk LKS yang sifatnya nasional, artinya lintas provinsi itu pusat, lalu kemudian lintas kabupaten kota itu provinsi. Nah, ini hanya di lingkungan kota itu, maka ini skupnya skup kota. Jadi tentu yang memberikan izin diberikan kewenangan atau mempunyai kewajiban untuk melakukan monitoring. Jadi monitoring itu sebenarnya dilakukan oleh dinas sosial di provinsi dan juga di kabupaten tadi Pak Nahar ya. Untuk Kementerian Sosial sendiri ada program-program memang atau bantuan-bantuan khusus bagi panti-panti ini nggak sih Pak? Memberikan insentif-insentif tertentu misalnya makanan atau uang untuk perawatan, operasional misalnya. Ini kan panti-panti sosial yang hidup dari filantropis gitu Pak. Ya, sebenarnya pemerintah, Kementerian Sosial sendiri biasanya kalau ada usulan dari daerah kita
akan telah usulan itu kalau memenuhi syarat, semua syarat-syaratnya terpenuhi. Salah satunya bahwa panti ini adalah memiliki izin operasional, biasanya kita support. Jadi harus ada laporan atau mungkin permintaan dulu dari si panti, kemudian melewati prosedur yang cukup berlapis, baru kemudian nanti Kementerian Sosial akan membantu gitu Pak ya? Iya, jadi prosesnya cukup panjang. Bang Reza ini kalau melihat bagaimana... Tidak lengkap. Silakan. Benar, persetujuannya izinnya adalah dari Dinas Sosial. Ya. Tapi ada kalimat susulan dengan persetujuan dari masyarakat. Dengan persetujuan masyarakat. Betul, artinya Dinas Sosial tidak cukup menyambangi panti tersebut atau lembaga kesejahteraan sosial anak tersebut, tapi Dinas Sosial semestinya dengan kalimat susulan tersebut terpanggil untuk melakukan survei ke masyarakat setempat. Menanyai apakah panti ini pantas untuk dibuka, apakah sudah saatnya diperpanjang, apakah harus justru ditutup, dan seterusnya. Nah, ketika kemudian kalimat susulan ini terabaikan, persetujuan dari masyarakat itu tersisihkan, maka seolah-olah urusannya hanya semata-mata antara Dinas Sosial dan Panti, Dinas Sosial dan Panti. Dan Sangat administratif sekali. Sangat administratif sekali. Keterlibatan masyarakat justru terabaikan. Orang tua mereka yang tadi kata Bang Reza hampir di semua panti yang ada di Indonesia 90% orang-orang yang atau anak-anak ketinggalan di situ punya keluarga. Dengan kondisi yang memprihatinkan seperti ini, pasti Anda juga punya penelitian bagaimana kondisi-kondisi panti di Indonesia. Ada protes atau mungkin semacam keluhan atau mungkin ada unek-unek yang pernah dikeluarkan oleh keluarga mereka melihat kondisi anak-anaknya seperti itu? Tidak hanya dalam kasus macam ini, Mas. Dalam panti asuhan yang dianggap sudah memenuhi standar pun ternyata berbagai macam problem fisik, problem psikis, problem sosial itu juga muncul. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara yang lebih maju. Nah, di satu sisi saya ingin memberikan apresiasi luar biasa kepada Pak Direktur, kepada Pak Nahar yang sudah turun ke lapangan melakukan survei. Tapi ingat, betul-betul ini wanti-wanti, karena tempo hari sempat saya berkomunikasi dengan Pak Wali Kota Pekanbaru, yang juga mengatakan masalah sudah relatif selesai karena toh surat izin sebetulnya sudah itu ya gitu ya. Sudah tidak dikeluarkan sejak 2011. Jadi seolah-olah tanggung jawab dari otoritas terkait sudah selesai. Tapi tadi saya katakan tidak bisa. Agenda yang lebih besar bukan hanya sebatas menutup lalu memberikan polis lain di panti asuhan tersebut. Agenda yang paling besar adalah mengembalikan anak-anak di panti tersebut ke keluarga mereka. Kalau mereka tidak bisa dikembalikan. Justru tujuan utama panti adalah merehabilitasi mereka kemudian mengembalikan mereka dalam keluarga. Sistem akreditasi ada skor 1 sampai 4. 4 adalah nilai terbaik. Poin pertama sekali, nilai 4 diberikan kepada panti yang sejak awal sudah punya sebuah sistem, sudah membangun sebuah mekanisme tentang bagaimana mengembalikan anak-anak ini ke keluarga mereka. Oke, Bang Reza, itu kan tadi nilai 4, nilai yang paling positif yang akan diberikan panti jika panti itu berhasil mengembalikan anak-anak kembali ke keluarga setelah direhabilitasi kurang lebih ya di panti. Tapi untuk yang nilai 3, 2, 1-nya kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali saat lagi. Pada Sabtu 28 Januari, Dinas Sosial Kabupaten Demak menjemput paksa 4 anak asuh Panti Al-Hajar di Desa Karang Melati, Demak, Jawa Tengah. Mereka mengalami gizi buruk karena ditelantarkan pengurus panti. Keempat bocah ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Demak. 2 diantaranya harus dirawat inap. Ahmad Minan, balita berusia 14 bulan, mengalami kondisi paling parah. Dinas Sosial Demak mengaku kecolongan terhadap aktivitas Panti Asuhan Al-Hajar yang sudah tidak aktif lebih dari 5 tahun terakhir. Pengelola panti sendiri membantah telah menelantarkan anak asuh. Selama ini, Uli Nuha, pengasuh panti, merawat anak terlantar dengan biaya sendiri, tanpa bantuan dari pemerintah. Sementara di Desa Karangrejo, Madiun, Jawa Timur, Panti Asuhan ASI milik Yayasan Ar-Rozak kekurangan tenaga pengasuh. Panti yang menampung 30 anak berkebutuhan khusus ini hanya mengandalkan sepasang suami istri sebagai pengasuhnya. Purnomo dan Eva Nuraini tak mendapat bayaran sebagai pengasuh karena panti kekurangan dana. Catatan kelam panti asuhan di Indonesia tak sampai di situ. Tahun 2013, Dinas Sosial Kota Palembang mengancam akan menutup sekitar 30 panti asuhan yang beroperasi secara tidak sah karena tak mengurus izin. Di tahun yang sama, Dinas Sosial Kota Malang memindahkan penghuni panti jompo di Kecamatan Sukun karena sudah tak layak huni dan tak bisa direnovasi. 2 tahun berselang, Panti Asuhan Milenium di Sidoarjo, Jawa Timur terindikasi melakukan sejumlah pelanggaran. Kondisi panti ini kumuh,
dan hanya terdapat 2 pengasuh untuk mengurus lebih dari 30 anak. Pemerintah memiliki pekerjaan rumah besar untuk mendisiplinkan aturan pengoperasian panti asuhan. Tak hanya pada aturan, pemerintah juga harus tetap mengawal panti yang telah mengantongi surat izin agar setiap anak asuh mendapat hak hidup layak. Suci Bancin, CNN Indonesia. Itu tadi kita melihat bagaimana kondisi panti-panti sosial, terutama panti asuhan yang juga ada di Indonesia, tidak hanya di Pekanbaru Riau. Tapi kali ini kita bicara kembali ke Riau. Rumah fakir miskin milik Lili Nurhayati seolah menjadi saksi bisu betapa tidak manusiawinya perlakuan pemilik yayasan kepada para penghuninya. Berada jauh dari permukiman warga dan dikelilingi oleh kebun kelapa sawit, membuat rumah fakir miskin ini memang sulit untuk diawasi. Berikut penelusuran tim liputan kami di Rumah Fakir Miskin Tunas Bangsa Pekanbaru. Ya, rumah fakir miskin milik Lili Nurhayati inilah yang menjadi saksi bisu, di mana setiap sudut pantinya menyisakan kisah yang sangat memilukan dari para penghuninya selama bertahun-tahun. Dari sini saya akan ajak Anda untuk melihat lebih dekat seperti apa perlakuan yang tidak manusiawi dari para pengurus panti kepada mereka yang seharusnya dirawat dengan penuh kesabaran. Di sel-sel inilah akhirnya 33 orang dengan gangguan kejiwaan dan juga mereka lansia dievakuasi oleh LPA Riau dan juga kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 yang lalu. Sungguh sebuah pemandangan yang menyayat hati. Di depan sel kita masih bisa melihat ada satu buah drum air. Ini yang kemudian tempat air yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Ada satu buah ember yang menggantung. Menurut keterangan salah seorang yang sempat tinggal di sini, di ember inilah mereka kadang harus meminum air. Di area depan ini setidaknya ada 12 sel yang kondisinya sangat tidak layak. Saya bisa gambarkan, dalam sel ini ada satu buah dipan kayu yang cukup lusuh. Kemudian ada satu buah kloset yang letaknya tepat persis di depan pintu. Dan ada satu buah ember berisi air yang menurut keterangan salah seorang yang sempat tinggal di sini selama 10 tahun terakhir, ember itulah yang kemudian dijadikan untuk minum, untuk kemudian mandi, atau bahkan untuk kakus. Di samping kanan saya ini adalah ruangan tempat pengurus panti menumpuk pakaian-pakaian bekas sumbangan dari para donatur. Kalau kita lihat memang kondisinya sangat menyedihkan. Saya masih bisa betul mencium bau yang cukup pengap, bau apek. Saya tidak bisa gambarkan betapa pedihnya, betapa tidak manusiawinya 33 orang dengan gangguan kejiwaan dan mereka para lansia tinggal dalam kondisi yang seperti ini. Padahal mereka seharusnya dirawat dengan baik, mereka harus mendapat perawatan medis, tapi di sisi lain mereka kadang juga dipaksa bekerja. Mereka harus menerima kekerasan verbal, kadang juga mereka harus menerima kekerasan fisik selama bertahun-tahun. Tentu saja ini menjadi sebuah trauma berat, tentu saja ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Di bagian belakang dari area utama masih ada sekitar 10 sel lagi yang kami temukan. Untuk menuju ke sana saja kami harus melewati semak belukar seperti ini, sangat tinggi, bahkan dari luar kalau kami tidak mendekat, kami tidak bisa melihat bahwa ini semua adalah sel untuk menampung orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Bau menyengat cukup terasa. Saya tidak bisa bayangkan orang-orang harus tinggal di tempat seperti ini, sama sekali kotor, tidak bersih, penuh dengan semak belukar, bahkan tidak ada penerangan sama sekali. Jadi Anda bisa bayangkan jika kondisi malam seperti apa. Mereka harus bergelut melawan dinginnya malam. Belum lagi dengan gigitan nyamuk, sungguh di luar akal sehat kita. Ya, terkuaknya kematian bayi Zikli 18 bulan yang juga sempat dirawat di panti asuhan milik Lili Nurhayati juga membuka mata kita bahwa Lili tidak hanya berkutat dengan urusan kekerasan terhadap bayi maupun anak di bawah umur, tapi juga kekerasan terhadap kelompok rentan lainnya, orang jompo, dan juga mereka dengan gangguan kejiwaan. Tentu ini menjadi sebuah pelajaran besar bahwa pengawasan panti menjadi sebuah harga mati agar kondisi seperti ini tak perlu lagi terjadi. Miladia Rahma, Pekanbaru, Riau.
Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, masyarakat publik Indonesia pastinya berharap banyak pada panti-panti sosial, panti asuhan, panti jompo, terutama panti untuk fakir miskin yang memang didirikan tidak hanya oleh negara tapi oleh masyarakat untuk bisa merawat orang-orang yang selama ini memang terpinggirkan atau membutuhkan perhatian yang lebih khusus. Kalau tadi melihat kondisi seperti itu Bang Reza, tidak hanya ada di Riau, tidak hanya terjadi di Tunas Bangsa, tapi di beberapa daerah ini kayak semacam gunung es gitu Bang. Mungkin fenomena ini banyak terjadi di mana? Kalau kita coba berangkat dari titik yang lebih positif gitu ya, semestinya kita berani membangun asumsi bahwa panti-panti semacam ini didirikan oleh orang yang punya hati. Itu dia. Mereka sadar bahwa pemerintah punya keterbatasan, sementara anak-anak yang bermasalah juga luar biasa banyaknya. Mereka mengambil inisiatif, berangkat dari empati, mereka mengambil inisiatif, menghimpun anak-anak tersebut, mereka coba bina sembari mengharapkan adanya keterlibatan lebih luas. Dari masyarakat, dari dunia usaha, lewat program CSR mereka dan seterusnya. Itu kalau kita mau bicara sisi yang positif. Tapi sisi yang negatif, sisi yang vulgar adalah kalau kita berangkat dari asumsi ternyata ada orang-orang kita itu yang memang sejak awal berniat melakukan eksploitasi terhadap manusia-manusia yang tenggelam dalam penderitaan. Alih-alih merawat mereka, alih-alih melindungi mereka, menjaga mereka, merehabilitasi mereka, memanusiakan mereka, orang-orang tidak bertanggung jawab ini sengaja membawa orang-orang atau anak-anak malang tersebut ke dalam sebuah rumah, lalu mereka eksploitasi sedemikian rupa, lalu mereka ekspos ke publik dengan mengatakan bahwa kami butuh bantuan. Anda mencium ada banyak sekali Tadi saya katakan proyek seperti ini. Di segmen awal sudah saya katakan, sejak bertahun silam kita sudah lihat bahwa di panti Tunas Bangsa itu sudah ada sekian selebritas yang datang membawa barang, membawa uang. Tapi dengan mata telanjang terlihat oleh kita bahwa tidak ada perubahan pada, jangankan kondisi anak yang relatif jauh di dalam, tempat pun tidak ada perubahan. Oke, kalau kita lihat ini kan misalnya kalau Tunas Bangsa tadi kondisinya sangat memprihatinkan, tapi si tersangka Ibu Lili ini yang mempunyai tidak hanya Tunas Bangsa tapi beberapa panti-panti lain yang kondisinya tadi sudah direkam oleh tim kita di lapangan, kondisinya juga tidak kalah memprihatinkan dibanding Tunas Bangsa. Sepertinya sudah saatnya kita membangun sebuah ultimatum, kita membangun sebuah deadline. Angka ya, di Indonesia ada sekitar 5.000-an panti. Itu yang tercatat. Ya. Nanti Pak Nahar bisa koreksi saya kalau saya keliru. Ada sekitar 5.000-an panti di Indonesia, panti anak. Yang sudah terakreditasi ada berapa? 400-an. Itu artinya hingga hari ini kurang dari 10% panti di Indonesia itu belum terukur standarnya. Belum terukur kualitasnya. Terakreditasi itu berarti layak dan juga mendapatkan monitoring khusus dari tepat, otoritas karena terkait. akreditasi tidak berlaku sepanjang hayat. Hari ini diakreditasi, maka sekian tahun kemudian harus dilakukan akreditasi Seperti ulang. kir mobil aja betul, gitu ya, Bang, atau ya? seperti perguruan tinggi. Nah ini sebetulnya inisiatif yang positif dari saya pikir dari Kementerian Sosial untuk menjaga kualitas atau menjaga mutu layanan panti-panti terhadap anak-anak. Tapi ternyata itu pun masih kurang dari 10%. Nah ayo kita bangun deadline. Misalnya selama tahun 2017 paling tidak ke depan ada 200 panti yang bisa diakreditasi. Tentu saja, akreditasi itu bukan hanya tanggung jawab yang harus diemban si pemilik panti. Tapi sesungguhnya lewat akreditasi, negara dipanggil untuk membantu, mengembangkan, membina panti-panti tersebut agar memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Negara juga perlu kan Bang, untuk Harus, hadir di bukan situ. perlu, harus. Pada hari ini negara harus untuk bagaimana hadir di sana, mengakreditasi, memantau dan juga membimbing bagaimana panti-panti ini yang kita berharap banyak mereka memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat yang membutuhkan, tapi ternyata hasilnya juga sangat berbeda gitu Pak Nahar. Apa perspektif Anda Pak? Iya, sebetulnya banyak juga orang Indonesia yang peduli lalu kemudian membuat panti gitu. Tapi dari angka yang tadi disebutkan Kak Reza misalnya, kalau Kementerian Sosial sebenarnya pernah mencatat pernah bermitra dengan 6.105 LKSA. Dari angka itu kemudian tadi disebutkan belum 400 LKSA, persisnya 330 yang baru terakreditasi. Lalu kemudian ini malam ini saya berada di salah satu panti yang sudah terakreditasi dan sesuai dengan standar nasional pengasuhan anak di Yayasan Bayi Sehat. Nah, itu seperti apa tuh Pak Nahar? Yang sudah terakreditasi dan sudah terpantau oleh pemerintah, seperti apa kondisi dan jika dibandingkan dengan panti-panti yang tidak terakreditasi itu? Iya, sangat jauh dan ini tadi beberapa persyaratannya sudah disampaikan bahwa izin dari lingkungan sekitar juga diperlukan,
Lalu kemudian yang paling penting adalah ada standar utama yang harus dilengkapi, misalnya standar layanannya, lalu kemudian standar kelembagaannya. Itu yang mau tidak mau, misalnya apakah tempat tidur untuk anak ini memenuhi syarat atau tidak. Artinya memenuhi syarat itu nggak mungkin dong ukuran 2x2 lalu kemudian diisi berjubel gitu. Nah ini kan nggak. Jadi sudah ada standar-standar tertentu. Jadi, nah dari kesenjangan angka jumlah LKSA dengan yang sudah diakreditasi itu, kemudian upaya-upaya tahun ini mudah-mudahan tadi yang disebutkan 200, kita targetnya memang 200, tapi kemudian Kementerian Sosial, Bu Menteri memerintahkan jangan 200, itu terlalu jauh sehingga kita nggak bisa ngontrol lagi lembaga-lembaga yang masih kurang bagus gitu. Jadi didorong agar tahun ini 2 kali lipat, jadi 10 kali lipat, jadi 200 menjadi 2000. Nah ini tugas Mbak Diktit yang kemarin diarahkan oleh Ibu Menteri langsung agar semua panti didorong untuk lebih baik sehingga diharapkan bisa mencegah kejadian-kejadian seperti ini. Pak Nahar, ini kan tadi Bang Reza sudah memberikan perspektif yang lain bahwa memang kalau seperti kita lihat kasus yang terjadi di Riau misalnya Ibu Lili, kondisi panti Tunas Bangsa kondisi memprihatinkan. Dengan kondisi satu panti yang sangat memprihatinkan itu, Ibu Lili ini mempunyai beberapa panti lain yang juga tidak kalah memprihatinkan. Ini kan berarti ada semacam tadi kata Bang Reza eksploitasi penderitaan dari orang-orang atau anak-anak atau manusia-manusia Indonesia yang hidup dan tinggal di panti-panti itu. Saya mau tanya kepada Anda Pak, bagaimana pemerintah mencium gelagat-gelagat eksploitasi ini dan sebenarnya untuk pertanyaan yang sangat manusiawi, insentifnya apa sih Pak kemudian orang-orang ini yang punya niat tidak baik mengeksploitasi kemanusiaan seperti ini mendapatkan insentif-insentif bisnis atau finansial misalnya dari bisnis ini? Jadi gini, ketika bicara soal eksploitasi, ketika bicara soal ada tindak kekerasan dan ketika ada bicara hal-hal yang berkaitan dengan hukum, tentu bukan ranah sosial. Nah, dari sisi kami sebetulnya kemarin kami juga coba ngobrol juga dengan HJH itu, lalu kemudian kenapa misalnya harus banyak-banyak mendirikan panti, tapi kemudian hanya sedikit orang yang mengasuh gitu. Lalu jawabannya begini, nggak ada yang menangani di wilayah itu gitu. Jadi dia ambil. Jadi ini poinnya adalah bahwa niat baik saja ternyata tidak cukup. Jadi ini proses lainnya yang terkait ini ada masalah pidana atau tidak itu kita percayakan sama pihak kepolisian. Bagi kami itu sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh LPAI ini menjadi catatan dan yang harus ditindaklanjuti, misalnya dengan kami menemui termasuk Pak Wali Kota dan Pak Gubernur kemarin di Riau. Oke. Bang Reza, saya kembali ke Anda. Lebih banyak dari perspektif dan penelitian Anda lebih banyak yang memang niatnya baik, tulus. Memang kalau kata Pak Nahar tadi, memang kenapa didirikan banyak sekali meskipun yang menjaga atau pengasuhnya sedikit, SDM-nya kurang, tapi karena memang nggak ada di situ. Itu lebih banyak yang punya niat baik seperti itu atau memang motif bisnisnya atau filantropis, bisnis apa eksploitasi filantropisnya bisnis lebih manusia itu. bisnis manusianya lebih kuat, tapi lebih enak dijawabnya di segmen berikutnya, Bang. Kita akan jeda sejenak, kami akan segera kembali saat lagi. Bagaimana menjawab pertanyaan saya yang tadi Bang, bagaimana niat baik itu bisa dikawinkan dengan bisnis atau mungkin pelaksanaan manajemen panti dengan yang juga sejalan dengan bisnis kemanusiaan ini, bukan mengeksploitasi kemanusiaan justru. Pada tataran yang paling mendasar sebetulnya ada sekian banyak nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat kita yang memberikan spirit bagi semesta masyarakat Indonesia untuk menaruh kepedulian terhadap anak-anak, termasuk anak-anak dalam kondisi yang tidak beruntung semacam ini. Contohnya di Sumatera Barat, bahwa ternyata anak bisa diasuh oleh pamannya dan seterusnya. Dalam masyarakat Islam juga dikatakan bahwa rumah yang paling indah itu adalah sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada anak yatimnya. Bukan rumah indah itu adalah rumah yang menjadi panti asuhan, bukan. Tapi rumah yang paling indah adalah rumah dalam ada anak yatimnya. Yang saya katakan adalah kajian kami sampai pada sebuah titik bahwa kita harus berani berangkat dari asumsi
sekian ribu panti yang ada di Indonesia, mayoritas diantaranya berangkat dari titik niat yang baik. Cuma memang ternyata benar kata Pak Nahar, niat baik saja tidak cukup. Kompleksitas permasalahan yang ada pada anak semakin lama semakin tinggi. Pada saat yang sama juga tantangan bagi anak, bagi proses tumbuh kembang anak juga semakin lama semakin berat. Oleh karena itu, ketika didirikan sebuah panti asuhan, maka ini sesungguhnya harus menjadi sebuah sentra perhatian seluruh pihak. Bukan hanya sebuah aktivitas yang dilakukan oleh pemilik panti, titik tidak. Tapi masyarakat, negara, dunia usaha, media juga harus terlibat di situ. Jadi sungguh-sungguh anak-anak itu terkembangkan secara baik dan suatu saat kembali. Buat masyarakat yang ingin membantu, kan jiwa filantropis kita kan juga pasti tinggi sekali. Masyarakat Indonesia sangat ringan tangan untuk membantu. Ini bagaimana cara, apa tips-tipsnya untuk memilih panti asuhan yang baik sehingga kita memberikan bantuan secara tepat gitu Bang? Agar kemudian dana masyarakat itu termanfaatkan secara bertanggung jawab, maka memang idealnya bahwa dana itu dialokasikan kepada panti-panti yang sudah terakreditasi. Semestinya demikian. Tetapi bukan berarti kemudian bahwa panti-panti yang belum terakreditasi kita abaikan, tidak juga demikian. Tapi kita harus membuat skala prioritas. Kasihan dong, kan yang akreditasi pemerintah. Kalau pemerintahnya lambat, kasihan panti-panti ini misalnya kan seperti itu. Dengan demikian, isu yang paling fundamental sesungguhnya bukan pada masalah anggaran, bukan pada masalah dana. Satu, keterpanggilan hati itu betul. Dan yang kedua adalah pemahaman. Pemahaman bahwa seorang yang punya etikat baik ingin mendirikan panti harus mengajak masyarakat sekitar. Karena toh izinnya pada akhirnya akan ditentukan juga berdasarkan persetujuan masyarakat. Nah, kalau kemudian sejak awal si pemilik panti melibatkan masyarakat, masyarakat tentu akan setuju. Maka izin dari dinas sosial juga akan mudah untuk turun. Oke, kalau kita tadi sudah membahas bagaimana kabut gelap panti-panti di Indonesia yang banyak sekali memprihatinkan Bang, tapi kita punya satu liputan atau paket liputan dari Surabaya, Jawa Timur yang menunjukkan bahwa ada juga panti yang bisa memberikan harapan, secercah cahaya di tengah kabut gelap panti-panti Indonesia yang memprihatinkan. Berikut liputannya. Nama saya Hengki. Cita-cita saya jadi tentara. Aku adalah Giovanni. Aku adalah cita-citaku jadi polisi. Namaku Ugi, cita-citanya jadi tentara. Membantu agar anak-anak ini meraih apa yang mereka cita-citakan adalah tugas para pengasuh Panti Asuhan Don Bosco Surabaya di Jawa Timur. Ribuan anak tidak mampu pernah mendapatkan kasih sayang di panti asuhan yang didirikan Pastor G.J. Trevor pada tahun 1936 itu. Terletak di Jalan Tidar sejak 1 tahun setelah yayasan didirikan, Don Bosco merupakan panti asuhan 5 zaman. Didirikan pada zaman penjajahan Belanda, melewati invasi Jepang, zaman kemerdekaan, lalu melampaui Orde Baru sampai era reformasi. Tidak ada yang berubah dari panti asuhan ini. Panti asuhan dikelola dengan bantuan para dermawan. Panti asuhan Don Bosco di Surabaya pernah dirundung petaka ketika Jepang datang menjajah sekitar tahun 1942 sampai 1945. Pada saat itu, hampir 300 penghuni panti harus mengungsi ke Katedral Surabaya karena bangunan panti tempat mereka hidup digunakan untuk menyimpan senjata. Saat ini panti asuhan Don Bosco dihuni 83 anak. Mereka terbagi menjadi 4 kelompok. Ada balita dan 3 kelompok lainnya untuk usia sekolah dasar. Panti hanya menerima bayi sampai anak usia 12 tahun atau kelas 6 SD. Anak-anak ini berasal dari berbagai latar belakang keluarga dan daerah di Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Pengurus panti hanya menerima anak dengan status benar-benar tidak mampu, yatim piatu, atau orang tua yang berperkara dengan hukum. Tidak sekali dua kali mereka menerima anak yang tidak diharapkan orang tuanya. Hampir 4 tahun terakhir memang masyarakat Surabaya cenderung cukup banyak yang kami temui di panti kami bahwa mereka kesulitan untuk mengasuh anak. Kesulitan dalam hal mungkin mengasuh anak mungkin terlalu nakal, istilahnya kalau istilah kita adalah ndablek, tidak mau nurut, terlalu nakal dan lain sebagainya. Dia berharap bahkan memaksa anaknya untuk memasukkan anaknya di panti asuhan. Kami tidak akan pernah menerima seperti itu. Kenapa? Di sini, anak-anak dibiasakan hidup dengan disiplin tinggi. Mereka harus bangun subuh lalu bersekolah. Sepulang sekolah, mereka mandi, makan, dan tidur siang. Bagi yang piket, harus membersihkan kamar dan lorong panti. Sore hari mereka harus belajar. Aktivitas ini dilakukan setiap hari. Meski tinggal di panti, anak-anak ini mampu mengukir prestasi, diantaranya dari kegiatan karate dan bermusik. Pengurus panti memang memberikan berbagai kegiatan tambahan agar anak-anak ini bisa mandiri.
Selepas dari panti, mereka yang benar-benar tidak mampu akan terus dibiayai pendidikannya sampai tuntas. Meski berlatar belakang Katolik, Panti Asuhan Don Bosco juga menerima anak berlatar belakang agama lain, termasuk Islam. Panti ini berafiliasi dengan pondok pesantren di Lamongan. Pelayanan puluhan tahun Panti Asuhan Don Bosco menyemai harapan bagi anak-anak. Miftah Farid, Surabaya. Itu tadi kita lihat secercah harapan dari Surabaya, Jawa Timur. Saya akan ke Pak Nahar untuk menutup dialog kita malam hari ini. Bagaimana Pak kemudian pemerintah melihat segala kekurangan yang ada, keterlambatan yang ada, menggabungkan niat baik masyarakat dengan niat baik orang-orang yang ingin menggabungkan atau mungkin membantu orang-orang yang susah dengan membuat panti, dan juga bagaimana mengatasi niat-niat jahat orang-orang yang ingin mengeksploitasi kemanusiaan atas nama seperti ini. Bagaimana Pak ke depan supaya lebih baik lagi? Iya, Kementerian Sosial terus mendorong agar SNPA bisa dilaksanakan di semua LKSA. Itu satu. Lalu kemudian juga kita sedang mengupayakan bahwa lahir PP tentang pengasuhan, atau lebih tinggi lagi undang-undang tentang pengasuhan anak. Itu diharapkan bisa lebih secara sistematis, bisa ada upaya-upaya untuk melakukan pencegahan. Misalnya seperti sekarang baru ribut kalau seandainya ada temuan-temuan. Kita berharap sih Permensos 30 2011 itu sebetulnya poinnya adalah ini upaya untuk membangun sistem agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi. Tapi pada kenyataannya masih ada temuan-temuan yang lalu kemudian kita berharap ini menjadi momentum buat kita untuk semakin kencang lagi memperbaiki sistem pengasuhan alternatif. Sistem pengasuhan alternatif itu artinya bahwa panti ini harusnya jangan jadi target utama untuk mengasuh anak. Selagi orang tua mau bertanggung jawab, selagi orang tua mampu mengasuh anaknya dengan baik, seharusnya panti bukan jadi pilihan. Oke, jadi mudah-mudahan juga pemerintah untuk hadir juga Pak Nahar, selain juga bagaimana mengimbau masyarakat untuk bisa merawat anak-anaknya, tidak dikit-dikit memantikan anaknya gitu ya Bang ya. Kemudian bagaimana juga masyarakat dan juga negara juga bisa hadir. Negara juga tidak hanya administratif saja Bang Reza, tapi juga secara substansi bisa hadir di tengah-tengah ini ya Pak Nahar ya. Kami menempatkan tahun ini atas izin pimpinan, kami akan menempatkan Sakti Peksos di semua kabupaten kota itu untuk menguatkan apa yang dilakukan oleh civil society ke Pak LPA, lalu kemudian dinas sosial, sehingga saling berkolaborasi untuk sama-sama membangun sistem ini bisa lebih baik lagi. Baik, Pak Nahar. Bang Reza, terakhir dari Anda, apakah juga selain tadi Anda akan pasti memberikan perspektif, bagaimana masyarakat untuk terlibat Bang dalam pengawasan, dalam juga melibatkan masyarakat untuk bisa membuat panti-panti ini menjadi lebih sehat secara ekologi kemasyarakatan lah gitu. Bolanya ada di Pak Nahar nih. Katakanlah demikian, yaitu bagaimana dalam proses akreditasi panti atau LKSA, otoritas terkait yaitu dinas sosial melibatkan masyarakat seluas mungkin. Pak Nahar tahu persis, LPA ada di puluhan provinsi di Indonesia, bahkan sampai ke tingkat kabupaten. Dengan tangan terbuka kami menunggu uluran tangan dari Pak Nahar untuk melibatkan kami dalam proses akreditasi tersebut. Libatkan kami dalam proses sebagai tim asesor. Siap Bang ya. Itu satu. Yang kedua, saya ingin berbagi nomor telepon boleh? Boleh, silakan Bang. Nah ini Reza, untuk segala persoalan yang terkait dengan perlindungan anak, wabil khusus spesifik dalam konteks ini adalah terkait dengan adanya indikasi panti-panti yang justru menyiksa atau menelantarkan anak di daerah. Khusus untuk Provinsi Riau bisa dilaporkan ke 0812 7677 587. Dan kalau di luar Provinsi Riau bisa dilaporkan ke LPA Indonesia 0821 2458 7048. Oke, yang terakhir, perbaikan kita mulai dari mana Bang Reza? Perbaikan mulai dari pemahaman masyarakat bahwa panti bukan penitipan anak untuk selama-lamanya. Yang paling baik tidak lain tidak bukan adalah memastikan anak diasuh oleh keluarga mereka sendiri, baik oleh ayah bunda maupun salah satunya maupun keluarga besar mereka. Oke, dan juga masyarakat setelah melihat adanya peristiwa-peristiwa memilukan seperti ini, jangan cuma diam, jangan cuma cuek, tapi kita juga harus terlibat dalam memperbaiki ini semua. Terima kasih sekali lagi Bang Reza, terima kasih Pak Nahar dari Bandung atas perbincangannya malam hari ini.
Dan setelah jeda berikut ini kami akan memperbarui informasi terkait dinamika politik dalam Pilkada DKI Jakarta. Tetaplah bersama kami.